Baik, salam. Salam. Selamat tahun baru Bapak Ibu sekalian. Bersyukur hari ini masih bisa berjumpa, masih bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat saya juga bisa melihat Bapak Ibu sekalian di tahun baru, ya. Dan kita bersyukur ini tentu adalah satu kepercayaan Tuhan bagi kita untuk kita boleh menikmati anugerah Tuhan. Hari ini saya dipercayakan menyampaikan firman Tuhan dari yang disampaikan oleh Musa Ipin, dan tema yang diberikan bagi saya pada hari ini yaitu lupakan yang lama, songsong yang baru, ya. Melupakan yang lama, songsong yang baru. Tentu tidak melupakan anak istri, ya, tidak melupakan suami, tetapi kita diberikan core untuk kita bicarakan, yaitu bagaimana kita melupakan satu kegagalan yang lalu dan kita memulai sesuatu yang baru. Nats yang diberikan untuk menjawab tema itu yaitu Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14, Yesaya 43 ayat 18 sampai 19, dan Wahyu 21 ayat 5. Saya akan membaca bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu sekalian. Filipi pasal 3, 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dalam Yesaya firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Wahyu 21 ayat yang ke-5. Yang duduk di atas tata itu berkata, lihat, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Bapak sekalian, demikian jauh firman Tuhan yang sudah kita baca. Bapak sekalian, mungkin di tahun-tahun lalu banyak plan-plan kita yang mungkin sangat-sangat menjadi satu kesedihan bagi kita. Dikala berakhirnya tahun, apa yang kita rencanakan, apa yang sudah kita susun, Bapak sekalian, sampai di akhir tahun kita menutup tahun, itu tak kunjung mendapat satu kepastian, tak kunjung mendapat satu jawaban. Dan mungkin juga di dalam perjalanan kita ada satu pergumulan dosa yang mungkin rasanya kok sulit sekali untuk saya meninggalkan satu dosa ini, ya. Dan sampai di akhir tahun kita mungkin masih gagal, Bapak sekalian. Peralihan tahun kita masih gagal. Tetapi hari ini kita diyakinkan, Bapak sekalian, untuk kita tidak lagi berada di dalam satu pola pikir yang mengikat kita tentang dosa-dosa kita yang saya pikir sudah ditebus, sudah diselesaikan oleh Kristus, tetapi itu terus menjadi satu pergumulan bagi kita. Ya, satu kegagalan yang terus menyertai perjalanan kita, ya. Bagian tema hari ini menyadarkan kita, Bapak sekalian, untuk kita mengarahkan pandangan kita, melihat ke depan bahwa Kristus sedang
memberikan satu kepastian bagi kita. Nah, kalau kita, Bapak sekalian, tidak memahami ini, maka kita terus akan berada dalam satu beban yang berat. Karena memang kita sungguh amat sadar, Bapak sekalian, kita tidak bisa melepaskan diri berdasarkan kekuatan kita, berdasarkan kemampuan kita, berdasarkan upaya kita. Maka itu yang Paulus katakan di dalam nats Filipi tadi yang kita sudah baca, Bapak sekalian. Yang sekali dia bilang bahwa saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Dan kita tahu, Bapak sekalian, Paulus berbicara dalam posisinya ketika ia sudah ditangkap oleh Tuhan. Ia sudah ditangkap oleh Kristus. Ia sudah mengalami perjumpaan dengan Kristus waktu perjalanannya mau ke Damaskus, Bapak sekalian. Ia sudah mengalami Kristus. Tetapi di dalam bagian ini, ia dengan jujur berkata bahwa aku tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi yang dia lakukan, Bapak sekalian, apa? Melupakan apa yang telah di belakangku. Bukan hanya prinsip melupakan waktu sebelum ia ditangkap oleh Kristus, Bapak sekalian. Tetapi kita juga harus melihat, ia belajar juga melupakan kemungkinan juga keberhasilannya. Bapak sekalian, ini yang juga kita sadari pada hari ini. Bahwa ia sendiri tidak berkata bahwa ia telah menangkapnya. Meskipun karena ia sungguh tahu bahwa Kristuslah yang menangkapnya, Bapak sekalian. Dan ia menegaskan, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Sekali lagi, kata bahwa aku telah menangkapnya di sini, Bapak sekalian, di dalam terjemahan lain dia mau mengatakan not yet achieve it. Aku sendiri belum mencapainya, aku sendiri belum memperolehnya, Bapak sekalian. Keselamatan itu belum sempurna, not yet. Satu perjalanan yang kita lakukan, Bapak sekalian. Dan inilah yang seharusnya juga kita pahami. Kita sedang berjalan di padang gurun yang banyak tantangannya, pergumulannya. Kadang-kadang kita mau kembali ke tanah Mesir. Kadang-kadang kita melihat pergumulan-pergumulan, tantangan-tantangan yang sudah Kristus selesaikan bagi kita. Dan kita terus bergumul. Dan ini juga yang kita pahami. Not yet achieve it. Belum meraihnya. Belum mencapainya, Bapak sekalian. Dan karena memang kita sungguh amat sadar. Segala sesuatu ini bukan karena pencapaian kita, Bapak sekalian. Bukan karena kemampuan kita untuk meraih satu kemenangan. Tetapi ini semata-mata karena karya Kristus bagi kita. Dan Paulus begitu jujur berkata, not yet achieve it. Saya pikir, Bapak sekalian, kita sama hendaknya berkata sebagaimana Paulus mengatakan, saya belum mencapainya. Tetapi saya tidak berhenti. Saya tidak stagnan. Saya terus mau berjalan, mau berjuang, mau bergumul bersama dengan Kristus. Dan pergumulan ini kita tidak bergumul seorang diri. Kita diberikan roh yang juga bergumul bersama kita. Berjalan menyertai kita. Not yet achieve it memberikan satu arti bagi kita, Bapak sekalian. Memberikan arti bagi kita bahwa kita harus bergerak. Kalau kita tidak berjalan, Bapak sekalian, kalau kita menyerah dengan intimidasi-intimidasi yang kita peroleh, baik karena kegagalan kita, baik karena kegagalan di masa lampau, maka kita sedang stagnan, Bapak sekalian, dan kita sedang tidak hidup. Kita mati rohani, saya pikir, Bapak sekalian. Maka ini not yet achieve it. Ada satu indikasi bahwa kita harus bergerak, kita harus melangkah. Bahkan dunia ini, Bapak sekalian, yang sekarang ini juga akan kita tinggalkan dan menjadi satu histori, Bapak sekalian. Ya, jadi Paulus sendiri memberikan satu kebenaran bagi kita bahwa memang kita tidak bisa lepas dari yang namanya histori. Sekalipun kita ada di dalam satu kehidupan
saya mau bilang kehidupan yang begitu dijaga sekali, ya. Kita tidak ada kegagalan. Toh juga ketika Paulus berkata aku sendiri belum mencapainya itu mengindikasikan bahwa kita juga akan meninggalkan yang lama ini. Ya. Tidak ada seorang pun dari kita yang berkata aku sudah menangkapnya, aku sudah meraihnya. Bapak sekalian, ini yang kita lihat bagaimana Paulus berbicara kepada kita. Perjalanan Paulus, Bapak sekalian, ketika ia berkata aku sendiri belum menangkapnya, ini mengindikasikan kepada kita bahwa kita terus ada di dalam pergumulan. Ya, kita yang lama, yang lalu bergumul dengan dosa-dosa kita. Kita juga kemungkinan akan bergumul dengan dosa-dosa kita. Dosa-dosa yang terus menggiring kita untuk jauh daripada Tuhan. Oleh karena itu kita memahami, Bapak sekalian, we are not perfect. Kita tidak sempurna. Paulus juga menyadari bahwa ia tidak sempurna. Ya, ia juga adalah seorang hamba Kristus yang tidak sempurna. Ya, tetapi ketidaksempurnaan itu, Bapak sekalian, tidak membuat dia berhenti untuk bertumbuh, tidak membuat dia berhenti untuk menjadi dewasa. Nah, ini ya yang kita lakukan. Mengapa kita terus mengarahkan pandangan kita menyongsong di tahun ini? Mengapa kita tidak berhenti saja kalau kegagalan demi kegagalan? Rencana-rencana kita juga tidak gagal. Misalnya kita mau merencanakan hal-hal yang baik untuk rumah tangga kita. Ya, merencanakan sesuatu yang baik untuk rumah tangga. Lalu kita gagal, Bapak sekalian, dan kita berhenti. Ya, kita berhenti, maka ini adalah satu kegagalan yang sudah nyata, Bapak sekalian. Tetapi Paulus, sekalipun ia menyadari bahwa ia terus berjuang dengan dosa, ia diperhadapkan dengan sesuatu yang belum dia capai, ia diperhadapkan sesuatu ketidaksempurnaan, tetapi ia tidak berhenti, Bapak sekalian. Ia tidak berhenti untuk bergerak, bertumbuh. Bertumbuh kemana, Bapak sekalian? Bertumbuh untuk semakin memiliki pengenalan yang baik kepada juru selamatnya, yaitu Kristus. Bapak sekalian, kalau kita hanya mau meninggalkan di tahun yang lama, meninggalkan kegagalan kita, tetapi kita tidak memiliki satu plan yang baru, perpindahan dari meninggalkan dosa kepada pengenalan akan juru selamat, ini merupakan satu kegagalan yang kita alami. 11 hari sudah Tuhan percayakan. Ini menjadi satu utang kita kepada Tuhan. Apakah 11 hari ini kita sudah meninggalkan dosa dan sudah mengarahkan pandangan kita untuk semakin memiliki pengenalan yang baik akan juru selamat kita, sang penebus kita? Atau dari waktu ke waktu, Bapak sekalian, kita hanya bergumul dengan dosa. Ya, tahun lalu kita bergumul dengan dosa. Tahun ini bergumul lagi dengan dosa. Ini namanya tidak ada progres, tidak ada transformasi, Bapak sekalian. Tetapi kalau tahun lalu kita bergumul dengan dosa, ya mungkin 3 dosa, lalu kita naik level, tinggal 2, naik level, tinggal 1, dan akhirnya tetapi kita nanti berulang lagi. Tidak ada satu progres di mana tahun ini kita mau memiliki pengenalan akan Kristus. Bapak sekalian, kalau kita perhatikan di ayat 12, di ayat yang sudah kita baca di bagian sebelumnya, Paulus begitu berusaha dengan sekuat tenaga yang dia mau sampaikan untuk meraih pengenalannya akan Kristus. Bahkan di ayat 13 itu semakin
dia bentuk upayanya, kerja kerasnya untuk melupakan untuk meraih pengenalannya itu apa? Dia melupakan yang lama, Bapak sekalian. Ya, kadang-kadang kita untuk memiliki pengenalan yang baik, memiliki pengenalan yang dalam akan Kristus, kita harus melupakan apa yang telah di belakang kita, Bapak sekalian, dan mengarahkan satu pandangan kita ke depan. Tidak cukup di dalam satu upaya yang Paulus berikan untuk meninggalkan apa yang di belakangnya, Bapak sekalian. Di ayat 14 bahkan dia katakan ia mengejar, Bapak sekalian, ia mengejar. Artinya, Bapak sekalian, seorang Kristen, seorang anak Tuhan yang sudah ditangkap oleh Tuhan, tidak lagi bisa hanya bergumul dengan dosa. Ya, tidak lagi bergumul dengan kegagalan-kegagalan. Tetapi saatnya kita harus berlari dengan keras, mengejar apa yang ada di depan kita. Paulus berkata, ia mengejar, Bapak sekalian. Ia tidak berjalan santai. Ia tidak bermalas-malasan. Ya. Tetapi ia berlari dengan kerasnya, Bapak sekalian. Untuk mendapatkan hadiah apa? Hadiah pengenalan akan Kristus. Hadiah kekal yang sudah dijanjikan. Bapak sekalian, bagaimana kita mau menyongsong tahun ini? Bagaimana kita mengarahkan satu pandangan kita untuk siap menyongsong tahun yang baru ini? Yaitu apa? Kita harus berani, ya, berani melupakan dan berani melangkah. Ini harusnya memberikan kita satu semangat, Bapak sekalian. Ya, satu semangat. Kalau kita acap sekali bisa melihat bagaimana pandangan-pandangan modern, Bapak sekalian, yang mengatakan kita harus fokus di masa lalu, ya. Masa lalu acap sekali menentukan bagaimana kita di masa depan. Benar, Bapak sekalian, masa lalu kadang-kadang bisa kita pakai untuk kita jadikan satu pembelajaran yang baik. Tetapi kita harus melihat, Bapak sekalian, masa lalu memang mempengaruhi hidup kita. Ya, keburukan yang baik itu sangat memberikan pengaruh. Tetapi jangan sampai kita secara berlebihan memikirkan berada di masa lalu. Kita sulit move on, Bapak sekalian. Dan Tuhan sudah memberikan anugerahnya untuk kita masuk di tahun baru. Mari kita mempergunakan ini, Bapak sekalian. Masa lalu tidak harus menentukan masa depan kita. Kita pernah gagal, tetapi jangan sampai kegagalan itu dipakai oleh iblis untuk mengikat satu kemajuan yang diberikan Tuhan bagi kita. Bapak sekalian, konsekuensi dosa di masa lalu itu nyata sifatnya. Tetapi tidak harus menentukan sisa hidup kita. Ya, tidak harus menentukan sisa hidup kita. Mari kita mengarahkan pandangan kita. Ya, mari kita mengarahkan pandangan kita. Injil berkata, Bapak sekalian, bahwa orang Kristen, ya, harus berjuang. Ya, bahkan Paulus berkata di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 44 bahwa keterbatasan tidak harus menjadi satu pengikat untuk kita maju lebih baik ke depan. Jangan sampai masa lalu menentukan, ya, hal-hal yang baik yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Paulus, kalau ia mau berada di masa lalu, memori-memori masa lalu itu begitu kental, Bapak sekalian. Begitu kuat. Bagaimana juga rekan-rekannya, orang-orang melihatnya bahwa ia adalah seorang yang begitu jahat sekali. Begitu bengis sekali. Bahkan ia sendiri menyadari bahwa dari orang yang berdosa, saya yang paling berdosa. Ia menyadari, Bapak sekalian. Ia menyadari dirinya. Tetapi ia tidak berhenti ke situ. Ia sungguh menyadari anugerah Tuhan
bagi dia. Tuhan sudah menangkap dia, Kristus sudah menangkap dia, Kristus sudah menyatakan diri kepada dia. Kita perlu sadar dengan dosa-dosa kita, Bapak sekalian. Kita perlu menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa. Orang yang berdosa yang mendapatkan belas kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Kita perlu mengingat itu agar kita semakin bersyukur akan anugerah Tuhan yang besar. Tetapi juga kita jangan lupa bahwa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Ya, kita sudah diampuni, dan jangan sampai pengampunan yang sudah diberikan itu membuat kita salah arah dan tidak mau melangkah ke depan. Kita harus melupakan dan berjalan. Jangan kita membiarkan kuasa setan menghakimi kita, mengikat kita, melawan kita atas anugerah Tuhan yang besar yang telah membebaskan kita. Sekali lagi Bapak sekalian, Injil mengingatkan kita, memberikan satu kebebasan bahwa Kristus sudah membebaskan, mengampuni masa lalu kita. Sebagaimana pujian yang sudah kita nyanyikan, bahwa kita sudah diampuni. Ya, Tuhan tidak lagi mengingat. Inilah Injil sejati Bapak sekalian. Mengapa kita mengarahkan satu pandangan kita ke depan. Dan maka kita perlu belajar Bapak sekalian. Dan Paulus memakai untuk melangkah ke depan itu bagaikan seorang yang berlari Bapak sekalian, ya, bagaikan seorang pelari. Bagaimana seorang pelari itu mencapai satu tujuan, goalnya Bapak sekalian. Ya, ia melupakan apa yang ada di belakangnya. Seorang pelari Bapak sekalian untuk mencapai satu kemenangan, untuk mendapat satu mahkota daripada perlombaan yang ia lakukan. Ia harus fokus kepada tujuan, kepada goalnya. Tidak boleh melirik ke kanan, melirik ke kiri. Salah satu kegagalan seorang pelari Bapak sekalian, bukan karena ia kurang training, ya, kurang persiapan, kurang mengkonsumsi hal-hal yang baik yang menunjang staminanya untuk menjalankan satu perlombaan. Tetapi acap sekali Bapak sekalian, yang membuat pelari itu gagal mencapai garis finish menjadi pemenang, yaitu karena apa? Ia melihat sekitarnya, termasuk juga melirik Bapak sekalian, melirik rekan atau lawan yang berlari dengan dia, sehingga konsentrasinya, fokusnya, momentumnya untuk dia mencapai satu titik dalam waktu yang singkat itu gagal Bapak sekalian. Dan ini juga yang kita bisa lihat bagi umat Tuhan Israel. Ketika mereka dibawa oleh Tuhan, satu hal yang harus mereka ingat, bahwa mereka harus fokus kepada tujuan Tuhan. Mereka tidak boleh menyimpang ke kanan atau menyimpang ke kiri. Dan ini yang Paulus berikan bagi kita Bapak sekalian. Ada banyak hal yang memberikan godaan untuk kita mencapai satu garis finish, untuk kita mengambil satu momentum itu. Tetapi mari kita fokus, mari kita mengarahkan pandangan kita kepada tujuan itu. Pertanyaan di dalam ayat 13 itu Bapak sekalian, apa yang Paulus maksud yang di belakang? Tentu bisa waktu dia sebelum percaya kepada Kristus, ya, waktu dia masih menjadi seorang yang begitu membenci kekristenan. Tetapi kalau kita memperhatikan di ayat 14 dan seterusnya Bapak sekalian, bahwa ternyata Paulus juga membicarakan satu hal, yaitu
starting point ketika ia ditangkap oleh Kristus dan memulai satu pelayanan, mengembangkan, membangun satu tubuh Kristus dan mendirikan gereja-gereja dalam pelayanannya. Bapak sekalian, ini juga bisa mengganggu konsentrasi kita untuk sampai kepada titik tujuan, goal kita dalam menyongsong tahun ini. Yang mengikat kita, Bapak sekalian, tidak hanya perihal dosa-dosa kita. Tidak hanya kegagalan-kegagalan yang mengikat kita, yang mengganggu fokus kita. Tetapi yang Paulus juga mau ajarkan kepada kita. Sekali lagi, yang di belakang itu acap sekali adalah pencapaian-pencapaian kita, Bapak sekalian. Pencapaian yang Tuhan kerjakan melalui kita. Acap sekali ini juga yang mengganggu langkah kita untuk sampai kepada perlombaan itu. Ya. Tidak hanya dosa, Bapak sekalian. Mungkin kita bisa aware dengan dosa. Ya, pergumulan, kegagalan, kita bisa aware itu. Tetapi apakah kita bisa aware dengan pencapaian-pencapaian kita yang Tuhan kerjakan melalui kita? Atau jangan-jangan Bapak sekalian ada satu achieve yang menjadi satu kegagalan mengikat kita untuk sampai kepada tahap itu. Dan Paulus sekali lagi tidak membawa itu ketika ia melangkah mengarahkan pandangannya. Ia meninggalkan itu. Termasuk dosa, tetapi juga pencapaiannya, Bapak sekalian. Yang kedua, Bapak sekalian, yang kita lihat, tahap kedua yaitu apa? Paulus mencapai tujuannya dengan melibatkan satu bentuk perjuangan apa yang di depan. Ya, tidak hanya melupakan satu pergumulan kelemahannya, tidak hanya melupakan kelebihannya di dalam mengembangkan gereja Tuhan, tetapi ia juga berjuang dengan sungguh-sungguh, Bapak sekalian. Melangkah dengan sungguh-sungguh. Bagaikan seorang pelari yang dengan sepenuh hati memakai energinya, ototnya untuk mencapai satu garis finish. Seorang atlet, Bapak sekalian, yang terbaik. Dan seorang atlet yang mendapatkan satu kemenangan dari perjuangannya. Ia tidak hanya berhasil di saat itu, Bapak sekalian, tetapi ia adalah seorang yang melakukan satu perjuangan yang keras. Kalau kita lihat di masa sekarang adalah istilahnya perjuangan tidak mengkhianati hasil, ya, gitu ya. Jadi kalau Paulus mencapai garis itu, maka ia sendiri sadar bahwa ia harus memberikan satu energi, satu kekuatan, satu fokus mengakhiri perlombaan itu, Bapak sekalian, dan mencapai satu tujuan. Dalam perlombaan apapun, Bapak sekalian, tidak ada yang mudah. Tidak hanya perlombaan sifatnya fisik. Perlombaan voli, perlombaan lari, perlombaan sepeda, perlombaan sampan dayung, dan lain-lain. Termasuk juga perlombaan iman, Bapak sekalian. Tidak ada yang mudah. Akan sulit, Bapak sekalian, karena dunia ini begitu menggiurkan bagi kita untuk kita memiliki fokus. Tetapi dari Paulus kita bisa melihat perjuangan adalah sesuatu yang sepadan untuk kita lakukan di dalam perlombaan ini. Sekali lagi, Bapak sekalian, Paulus mengajak kita untuk berlari secara maksimum menggunakan energi kita untuk hidup bagi Kristus, untuk hidup mendapatkan satu
bagian di dalam Kristus. Apa yang Allah sudah berikan melalui Kristus, itulah yang harus kita kejar, Bapak Ibu sekalian. Kita harus berlari, kita harus berjuang. Teruslah kita berlari, Bapak Ibu sekalian, menuju kepada satu hadiah yang diberikan bagi kita. Mengarahkan pandangan kita. Dalam teks Yunani, Bapak sekalian, hadiah di sini didefinisikan sebagai satu panggilan ke atas dari Allah di dalam Kristus. Oleh karena itu, Bapak sekalian, kita bisa berjuang, berlomba dengan sekuat tenaga. Karena kita tahu bahwa Kristus sudah menyediakannya bagi kita. Dan apa yang dilakukan, satu hal yang penting di sini, Bapak sekalian, di dalam perlombaan ini, yaitu kalau kita membaca di ayat 13, saya membaca bagi kita sekalian untuk bisa lebih mengerti. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Tetapi ini yang kulakukan, Bapak sekalian. Ini satu satu langkah. Kalau di dalam terjemahan lain dikatakan one thing I do. Satu langkah, sesuatu yang saya lakukan. Jadi semacam clue ya, yang Paulus berikan. Ya, satu langkah, satu clue yang Paulus berikan. Yaitu apa? Clue-nya apa? Melupakan masa lalu, melupakan pencapaian masa lalu, melupakan kegagalan-kegagalan masa lalu. Nah, Bapak sekalian, kalau kita merefleksikan satu one thing I do ini di dalam kehidupan perjalanan iman kita, maka satu hal yang perlu kita pertanyakan, apa one thing itu di dalam diri kita yang menghambat kita untuk berjalan, untuk mampu menyongsong satu kemenangan. Apakah kegagalan itu atau achievement itu? Jadi one thing itu sesuatu yang penting di sini, Bapak sekalian. Satu hal yang membuat kita gagal di dalam memiliki pengenalan yang lebih dalam akan Kristus. Bagi Paulus di sini, Bapak sekalian, pencapaian. Bagi Paulus di sini, Bapak sekalian, kegagalan. Bagi kita apa? What you wanting? Apa one thing-mu yang membuat engkau gagal terus menerus? Kalau tema kita yaitu apa? Dosa. Apa one thing-mu? One thing kita saat ini. Untuk kita meninggalkan dosa-dosa kita. Ini kembali kepada pertanyaan kita, Bapak sekalian. Kita bisa tanyakan ini ke dalam diri kita. Apa hal yang membuat saya sulit untuk mengarahkan satu pandangan atau terus sama yang kita lakukan?
Apa hal yang membuat engkau mementingkan hal lain dibanding dengan mementingkan pengenalanmu akan Kristus yang lebih mendalam di tahun ini? Ini pertanyaan yang harus kita pikirkan, Bapak sekalian. Apa pengejaranmu? Dan pengejaran itu begitu penting dibanding engkau mengejar pengenalan akan Kristus yang Tuhan kehendaki bagimu. Apakah keluarga, pencapaian, apakah kesehatan, umur panjang? Things itu, Bapak sekalian, menjadi satu pengikat bagi kita untuk tidak bisa melangkah lebih baik. Apa dosa atau habit, satu tindakan yang membuat kita gagal fokus kita, mengarahkan pandangan kita dalam perlombaan ini? Mari kita memulai satu perlombaan iman. Ya, meninggalkan dosa. Mengarahkan satu pandangan kita kepada Tuhan. Kepada pengenalan akan Kristus yang lebih mulia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Sebagai khotbah di awal tahun ini ya Tuhan. Tema meninggalkan dosa dan menyongsong tahun yang penuh anugerah. Tentu tidak mudah ya Tuhan bagi kami untuk terlepas daripada dosa kami yang membuat kami sulit maju ya Tuhan. Membuat kami sulit bertumbuh, membuat kami sulit dewasa secara rohani. Engkau sungguh mengenal one thing itu di dalam diri kami ya Tuhan, pribadi lepas pribadi. Apakah itu pencapaian-pencapaian kami? Apakah itu mungkin kegagalan-kegagalan kami di masa lalu? Semua ini sungguh sangat memberikan satu pengaruh yang besar. Mengaburkan fokus kami, mengarahkan pandangan kami kepada pengenalan akan Kristus. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kami dengan yakin, dengan pasti, dengan sungguh-sungguh berkata, bahwa satu hal yang kami mau lakukan, yaitu meninggalkan dosa, meninggalkan kesombongan, arogan-arogan yang masih mengikat, mengaburkan pandangan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih 11 hari sudah Tuhan anugerahkan bagi kami. Bawa kami untuk terus melangkah dan mengandalkan anugerah Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.